Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tama kembali hadir dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rizki yang cukup. Episode kali ini ada sebuah cerita kiriman dari LVDS Channel tentang pengalaman mistis Yadi ketika menimba ilmu kejawen yang mengharuskan dia untuk mendaki Gunung Lawu dan Wilis pada tahun 1999 silam. Baiklah teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Berawal dari pembelajaran ilmu kejawen, Yadi, Sigit, dan Harun, mereka semua berasal dari salah satu daerah di Madiun, Jawa Timur. Waktu itu mereka bertiga mempunyai keinginan untuk mempelajari ilmu kejawen dengan tujuan agar dapat bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Kejawen merupakan kepercayaan dari sebuah etnis yang berada di Pulau Jawa. Filsafat kejawen didasari pada ajaran agama yang dianut oleh filsuf dari Jawa. Walaupun kejawen merupakan kepercayaan, sebenarnya kejawen bukanlah sebuah agama. Dari naskah-naskah kuno kejawen, tampak betapa kejawen lebih berupa seni, budaya, tradisi, sikap, ritual, dan filosofi orang-orang Jawa, yang mana itu tidak terlepas dari spiritualitas suku Jawa. Dari kecil, Yadi, Harun, dan Sigit sudah bersahabat. Hingga pada saat umur mereka sudah menginjak sekitar 26 tahun, mereka datang ke salah satu padepokan yang berada di daerah Surabaya, Jawa Timur. Kedatangan mereka ke padepokan itu karena ingin meminta tolong kepada seorang guru besar yang memiliki padepokan tersebut untuk belajar ilmu kejawen. Setelah sampai di padepokan tersebut, Yadi, Harun, dan Sigit langsung menghadap kepada seorang guru pemilik padepokan tersebut dan bilang kalau kedatangan mereka karena ingin belajar ilmu kejawen. Setelah melihat dan mendengar ucapan mereka tadi, sang guru pun berkata, "Untuk mempelajari ilmu tersebut tidak mudah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, seperti tirakat, petualangan malam, dan sebagainya." Karena niat mereka sudah bulat untuk belajar ilmu kejawen, mereka pun berani menanggung semua resiko yang dikatakan oleh guru besar tersebut. Setelah melihat kesungguhan Yadi, Harun, dan Sigit, sang guru langsung menerima mereka bertiga sebagai muridnya. Kemudian beliau berkata, "Tunggu 3 hari lagi dan datanglah ke sini lagi." Mendengar itu, mereka kembali pulang dan menunggu 3 hari sesuai perkataan dari sang guru. Singkat cerita, 3 hari kemudian, Yadi, Harun, dan Sigit datang kembali ke padepokan itu. Mereka berangkat dari Madiun sekitar jam 7 pagi dan sampai di padepokan sekitar jam 12 siang. Sesampainya di sana, mereka segera menemui sang guru, lalu beliau mempersilahkan ketiga pemuda itu untuk masuk dan kemudian berkata, "Sepertinya niat kalian sudah benar-benar bulat ya. Kalau begitu, taruh dulu barang-barang kalian di kamar belakang dan temui saya di ruangan saya." Mereka pun segera menuju ke kamar yang ditunjukkan dan menaruh barang-barang yang dibawanya masuk ke dalam kamar. Setelah itu mereka kembali lagi menghadap sang guru dan sang guru mengatakan syarat-syarat apa saja yang harus mereka lakukan. Pada malam harinya, ketiga pemuda itu melakukan beberapa ritual yang dipandu langsung oleh sang guru. Selesai melakukan ritual itu, sang guru memberitahukan tentang kegiatan malam selanjutnya. "Besok saya akan antar kalian ke Gunung Lawu untuk melakukan perjalanan malam." Mendengar itu, Yadi, Harun, dan Sigit tidak banyak bertanya dan hanya menurut saja. Mereka akhirnya beristirahat dan mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan besok ke Gunung Lawu. Pagi pun tiba.
Setelah selesai sholat subuh, sang guru menemui Yadi, Harun, dan Sigit, lantas mengatakan bahwa nanti setelah zuhur akan dimulai keberangkatan ke Gunung Lawu. Singkat cerita, sampailah mereka di kawasan candi yang disebut Candi Cetha pada pukul jam 8 malam. Di situ mereka mendapatkan berbagai instruksi dari sang guru, yang salah satunya adalah, nanti jam 12 malam kalian harus naik ke Hargodalam untuk mencari ayam cindi laras. Dan ingat, itu cuma ada satu. Serentak mereka semua menjawab iya. Lalu sang guru lanjut berucap, tidak hanya itu saja, kalian juga harus menghindari beberapa pantangan ini. Beberapa pantangannya adalah, di dalam perjalanan tidak boleh memanggil satu sama lain dengan menyebutkan nama aslinya, mengabaikan semua yang menghalangi perjalanan, dan menjaga sopan santun. Tanpa banyak bertanya, mereka pun mengiyakan instruksi dari guru. Pada tahun 1999, jalur pendakian Gunung Lawu via Cetha bisa dibilang masih jarang sekali dijamah manusia. Jadi yang akan mereka lewati kali ini adalah benar-benar hutan rimba dengan suasana mistis di dalamnya. Sambil menunggu jam 12 malam, persiapan dan perbekalan masing-masing dilakukan agar saat perjalanan mereka benar-benar sudah siap. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Yadi, Harun, dan Sigit pun berpamitan kepada sang guru untuk memulai perjalanan malam ini. Sebelum berangkat, sang guru mengajak mereka untuk berdoa agar misi untuk mencari ayam cindi laras ini berhasil. Setelahnya, perjalanan pun benar-benar dimulai. Sementara sang guru menunggu mereka di Candi Cetha. Baru saja memulai perjalanan, beberapa gangguan sudah mereka rasakan, seperti terdengar sebuah bisikan. Tapi mereka tidak menghiraukannya dan tetap fokus dengan tujuan mereka. Singkat cerita, sampailah mereka bertiga di sebuah tempat yang mungkin sekarang disebut area Mbah Beranti. Di sini, Yadi mengajak Harun dan Sigit berhenti sebentar karena dirinya merasa lapar. Yadi mengajak kedua temannya untuk makan sebentar, tapi Sigit menolak dan bilang, aku belum lapar, Yat. Kalian makan aja dulu, aku mau jalan pelan-pelan ya. Bareng aja, kita makan sebentar kok, ucap Yadi kepada Sigit. Gak apa-apa, aku naik duluan, aku tunggu pelan-pelan, jawab Sigit lagi. Belum sempat Yadi mengizinkan, tiba-tiba Sigit sudah nyelonong gitu aja sambil bilang, aku tunggu kalian sambil jalan. Akhirnya Yadi dan Harun membiarkan Sigit untuk jalan duluan. Yadi dan Harun pun segera menghabiskan makanannya. Setelah selesai makan, mereka berdua tidak langsung melanjutkan perjalanan. Mereka menyalakan satu batang rokok di tengah-tengah kegelapan hutan yang dingin ini. Setelah rokok habis, barulah Yadi dan Harun kembali melanjutkan perjalanan untuk menyusul Sigit yang tadi sudah berjalan duluan. Di perjalanan, Yadi dan Harun mengobrol sambil memikirkan di mana tempat ayam cindi laras yang dimaksud oleh sang gurunya. Kira-kira ayam yang dimaksud guru itu ada di mana ya? Tanya Harun kepada Yadi. Entahlah Run, kita tunggu sampai nanti subuh aja. Pasti ayam itu akan berkokok, jawab Yadi yang juga tidak tahu keberadaan ayam cindi laras itu. Setelah beberapa menit obrolan mereka itu, tiba-tiba Harun merasa ingin buang air kecil dan mengatakannya kepada Yadi. Yat, aku kencing dulu ya. Yaudah, aku jalan pelan-pelan, jawabnya dengan santai. Yadi pun berjalan pelan-pelan sambil menunggu Harun yang sedang buang air kecil. Setelah beberapa menit berjalan, Yadi berhenti untuk istirahat dan menyalakan sebatang rokok sebagai teman sembari menunggu Harun. Lama menunggu sampai rokok yang Yadi hisap ini habis. Harun belum juga datang. Lantas Yadi pun berpikir, mungkin Harun kembali turun kali ya.
dan gak bisa melanjutkan perjalanan. Yadi pun melanjutkan perjalanannya pelan-pelan dan tidak berani memanggil Harun karena itu merupakan sebuah pantangan. Sambil berjalan, Yadi memikirkan kedua temannya dan merasa khawatir akan terjadi apa-apa kepada mereka. Tapi sesuai dengan niat awal, Yadi pun terus berpikir positif dan terus berjalan naik. Terus berjalan, lalu dari kejauhan, Yadi melihat Sigit sedang duduk di antara pohon. Ia pun segera menghampirinya. Melihat Yadi sendirian, Sigit pun bertanya, "Kamu kok sendirian? Di mana Harun?" "Harun masih di bawah. Mungkin dia nyerah dan balik turun," jawab Yadi dengan yakin. Mereka pun duduk santai sambil menunggu Harun, berpikir jika Harun akan menyusul. Tapi sudah 30 menit mereka menunggu, Harun tidak juga datang. Karena mengejar waktu, Yadi dan Sigit pun segera melanjutkan perjalanan dan menganggap bahwa Harun memang sudah menyerah dan kembali turun. Di perjalanan, Sigit menceritakan kepada Yadi tentang apa yang dialaminya ketika ia berjalan sendirian. Sigit bilang kalau dia tadi sempat buang air kecil dan merasa sangat merinding. Dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya ketika kencing itu. Tapi mengingat pesan dari sang guru, dia pun mengabaikannya dan cepat-cepat menyelesaikan buang airnya. Setelah buang air kecil, Sigit dikagetkan oleh seorang kakek tua yang tiba-tiba saja menghadangnya. Kakek tua ini bertubuh pendek dan berjalan membungkuk. Kakek itu sempat bilang kepada Sigit, "Le, kamu jangan buang air kecil sembarangan kalau kamu tidak mau kenapa-napa." Mendengar perkataan kakek itu, Sigit terdiam dan hanya mendengar nasihat dari kakek itu sambil menundukkan kepalanya. Tapi kakek itu tiba-tiba tidak ada ketika Sigit akan mengucapkan permintaan maaf kepadanya. Sigit pun mengabaikannya. Dengan perasaan sedikit takut, dia cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Karena merasa takut dengan perkataan kakek itu, akhirnya Sigit duduk sambil menunggu Yadi dan Harun. Mungkin dia adalah kakek penunggu tempat itu. Udah, sekarang kamu tenangkan pikiranmu dan ingat pesan guru tadi, ucap Yadi sembari menasihati Sigit. Yadi dan Sigit pun terus berjalan dan fokus dengan tujuan mereka. Akhirnya, mereka di area bulak peperangan. Sigit bilang kalau dia merasa kelelahan sehingga mereka berdua berhenti dulu. Ketika sedang berhenti, Yadi mengeluarkan sebotol air minum dan beberapa makanan ringan yang sengaja dibawa untuk dimakan. Tidak lupa ia pun menawari Sigit. Tapi Sigit menolaknya dengan alasan dia sudah makan tadi sembari menunggu Yadi datang. Akhirnya Sigit hanya minum seteguk air dan merokok saja. Sementara Yadi makan beberapa cuil roti kering. Ketika sedang istirahat itu, mereka berdua mengobrol santai dan Sigit bertanya kepadanya, "Kira-kira ayam Cindilaras yang dimaksud guru itu di mana ya?" "Aku juga nggak tahu. Tunggu nanti subuh, pasti ayam itu akan berkokok," jawab Yadi yang juga tidak tahu. Tak lama kemudian, Sigit lanjut berkata, "Yat, aku buang air kecil dulu ya. Kamu tunggu di sini." "Ya sudah, hati-hati, jangan lupa permisi," jawab Yadi sambil menasihati Sigit. Sigit pun berjalan menepi dan buang air kecil di sela-sela rumput ilalang yang tinggi dan buang air kecil di situ. Tak lama kemudian, Sigit kembali dari buang air kecilnya dan terlihat buru-buru sambil mengambil rokoknya di dalam tas. Melihat Sigit yang sedang buru-buru, Yadi pun bertanya, "Mau kemana lagi? Kok bawa rokok? Kan kamu masih pegang rokok." "Ada orang tua minta rokok, kasihan," jawab Sigit dengan buru-buru. Tanpa ada berpikir negatif, Yadi pun membiarkannya. Yadi yang sedang duduk seorang diri pun lalu menyalakan sebatang rokok. Tapi sampai rokok yang dihisapnya habis, Sigit tidak juga kembali. Karena takut terjadi apa-apa dengannya, Yadi mencari Sigit ke arah tadi Sigit berjalan.
Ia berjalan mengelilingi sekitar area bulak peperangan sambil memanggil nama Sigit. Hu, hu. Itu adalah kode yang mereka sepakati untuk memanggil satu sama lain, karena mereka tidak bisa memanggil dengan nama aslinya, sesuai saran dari sang guru. Setelah sekian lama Yadi mencari dan memanggilnya, Sigit tidak meresponnya hingga kejadian itu membuatnya bingung. Dalam hati Yadi bilang, "Kemana perginya anak ini?" Karena tidak juga bertemu Sigit, Yadi pun berpikir, jangan-jangan Sigit sudah duluan ke Hargo Dalam dengan kakek yang katanya meminta rokok tadi. Akhirnya Yadi pun kembali ke tempat istirahatnya tadi dan mengira kalau Sigit memang sudah duluan ke Hargo Dalam. Yadi pun segera melanjutkan perjalanan dan membawakan tas Sigit yang tertinggal. Singkat cerita, sampailah Yadi di Hargo Dalam. Sesampainya di situ, ia tetap tidak melihat keberadaan Sigit. Mungkin Sigit sedang di tempat lain untuk mencari ayam Cindilaras. Yadi pun segera meletakkan tasnya dan tidak memikirkan Sigit lagi. Ia lantas segera mencari ayam Cindilaras itu. Karena kata sang guru, ayam Cindilaras itu cuma ada satu. Ia takut Sigit lebih dulu menemukannya. Yadi berkeliling di area Hargo Dalam untuk mencari ayam tersebut dan siapa tahu dia juga bisa bertemu dengan Sigit. Lama mencari, tapi Yadi tidak juga bisa menemukan keberadaan ayam Cindilaras, begitu juga dengan Sigit. Karena merasa capek, Yadi beristirahat di sebuah batu besar dan berbaring di atas batu tersebut sambil berpikir di mana dia bisa menemukan ayam itu. Yadi hampir putus asa. Tapi kemudian ia mendengar seperti ada suara ayam berkokok sangat pelan. Sangat pelan. Mendengar itu, ia pun merasa sedikit senang dan segera mencari sumber suara tersebut. Setelah menemukan sumber suara tersebut, ternyata benar, itu adalah seekor ayam Cindilaras yang sedang dicarinya. Yadi pun langsung menangkapnya. Ia merasa sangat senang karena sudah mendapatkan ayam itu terlebih dahulu, tepat sebelum matahari terbit. Saking senangnya, Yadi langsung membawa ayam itu turun dan tidak lagi memikirkan teman-temannya. Sesampainya di Candi Cetho, ternyata sang guru sudah menunggunya dan Yadi pun segera memberikan ayam yang tadi ia temukan kepada sang guru. Sang guru lalu bertanya, "Di mana teman-teman kamu, Yat? Kenapa kamu seorang diri?" "Saya terpisah dengan Sigit selama perjalanan naik, dan Harun, saya kira dia menyerah dan kembali turun. Saya tidak tahu mereka kemana, guru," jawab Yadi kepada gurunya. Mendengar itu, sang guru langsung terdiam sambil meletakkan tangan di keningnya, seperti orang yang sedang berpikir. Tak lama kemudian, sang guru mengatakan sesuatu kepada Yadi. "Ya sudah, sekarang kita pulang. Nanti akan aku ceritakan tentang teman-temanmu setelah sampai di padepokan." Yadi pun bingung dengan apa yang dimaksud oleh guru dan kenapa guru meninggalkan Sigit dan Harun. Tanpa banyak tanya, ia pun menurut dan mengikuti apa yang dikatakan oleh sang guru, dan mereka berdua pulang ke padepokan. Singkat cerita, sampailah Yadi dan sang guru di padepokan. Sang guru lalu memintanya agar menaruh ayam itu di dalam kandang yang sudah disediakan oleh sang guru. Setelah ayam itu ia taruh di dalam kandang, Yadi kembali menghadap sang guru. Gurunya lalu menceritakan semua yang telah terjadi kepada teman-teman Yadi. Kalau ternyata Harun dan Sigit telah dibawa oleh jin ke alam lain. Karena Yadi merasa menjadi paling tua di antara mereka bertiga, Yadi pun menangis setelah mendengar cerita dari sang guru. Ia merasa sangat bersalah karena sudah membiarkan teman-temannya terpisah waktu itu. Tidak lama sang guru menenangkan Yadi sambil berucap, "Kamu tidak usah khawatir. Harun dan Sigit pasti akan dikembalikan, tapi entah kapan." Mendengar itu, Yadi sedikit lega, meskipun ia tidak tahu kapan teman-temannya akan kembali pulang. Sang guru lalu memintanya agar membersihkan badan dan istirahat dan segera menghadapnya. Mendengar perintah itu, Yadi pun segera mandi untuk membersihkan badannya, kemudian lanjut istirahat.
Sekitar sore hari, Yadi bangun dan menghadap sang guru. Ketika sedang menghadap guru, gurunya memintanya agar melakukan puasa 7 hari 7 malam. Karena itu adalah salah satu syarat untuk memperoleh ilmu kejawen yang ia inginkan. Dua bulan lamanya Yadi tinggal di padepokan dan mengabdi kepada gurunya. Selama 2 bulan itu, dirinya terus mendoakan kedua temannya yang masih hilang di Gunung Lawu. Singkat cerita, setelah sekitar 2 bulan lebih lamanya Yadi tinggal di padepokan, gurunya memintanya agar pulang untuk mengambil pakaian, karena ia harus mengabdi di padepokan lebih lama lagi. Yadi pun pulang ke kampung halamannya di Madiun yang hanya diberi izin oleh gurunya selama 14 hari. Selama berada di rumah, Yadi tidak berani keluar rumah karena takut orang tua Harun dan Sigit akan bertanya karena mereka tidak ikut pulang bersama Yadi. Setelah 1 minggu berada di rumah, Yadi kaget karena tiba-tiba ada orang yang datang ke rumahnya. Yadi takut kalau yang datang itu adalah orang tua Harun dan Sigit. Dia kemudian memberanikan diri untuk melihat siapa yang datang. Kalaupun itu adalah orang tua Harun dan Sigit, Yadi berpikir ia harus berani mengatakan yang sebenarnya. Setelah pintu dibuka, ternyata yang datang ke rumah itu adalah Harun. Melihat kedatangan Harun, Yadi benar-benar sangat terkejut. Seakan ia tidak percaya kalau yang datang itu benar-benar Harun. Yadi langsung memeluk Harun sambil menangis bahagia. Dan seketika itu juga ia ingat dengan apa yang pernah dikatakan oleh guru, kalau teman-temannya pasti akan pulang, tapi entah kapan. Yadi pun langsung mempersilahkan Harun untuk masuk rumah dan mereka berdua duduk di ruang tamu. Yadi bertanya kepada Harun kemana dia selama ini. Harun pun menceritakan semua yang dialaminya, tentang menghilangnya dia di Gunung Lawu waktu itu. Menurut Harun, ketika dia selesai buang air kecil, Harun merasa sedang berjalan berdua bersama Yadi. Tapi tiba-tiba, dia tidak sadar dengan jalan yang dilaluinya. Karena bingung, Harun bertanya kepada Yadi, "Loh, ini kita di mana sih, Yad?" Tapi Yadi tidak menjawabnya dan Harun pun hanya fokus berjalan di belakangnya. Setelah lama berjalan, tiba-tiba Yadi mengajak Harun untuk istirahat di bawah pohon. Ketika sedang istirahat, Harun mulai mengantuk. Akhirnya secara tidak sadar, Harun pun tertidur di bawah pohon tersebut. Lama dia tertidur, akhirnya dia terbangun karena merasa ada sebuah rambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya. Sontak dia kaget dan dia pun berpikir, "Ini rambut siapa? Perasaan rambut Yadi tak sepanjang ini." Setelah dilihat dengan jelas, ternyata itu memang bukan rambutnya Yadi, melainkan rambut seorang pria yang wajahnya sangat menyeramkan. Harun pun tidak melihat Yadi di sampingnya. Dan yang lebih anehnya lagi, setelah bangun itu, tiba-tiba Harun berada di sebuah gubuk. Padahal sebelum tidur, dia ingat betul bahwa dia tidur bersama Yadi di bawah pohon. Karena takut, Harun pun segera berlari meninggalkan gubuk tersebut. Dia berlari tanpa tujuan, hingga akhirnya dia tidak tahu arah kembali dan tidak tahu di mana dia berada. Dengan kebingungan, dia hanya bisa berjalan terus tanpa tujuan. Tak lama kemudian, Harun melihat ada sebuah pohon yang sangat besar dengan akar yang menjalar dari pohon tersebut. Ia pun berjalan ke arah pohon itu dan duduk tepat di bawah pohon itu sambil merenung. Bagaimana awalnya dia bisa sampai ke tempat ini? Akhirnya, dia tahu satu hal, bahwa yang berjalan di depannya waktu itu bukanlah Yadi, melainkan jin yang sengaja menyesatkannya ke alam gaib. Tidak lama kemudian dari kejauhan, dia melihat ada sebuah perkampungan yang aneh dan beberapa orang yang berjalan mondar-mandir tanpa tujuan, sama halnya seperti Harun.
Dia pun berjalan menghampiri salah satu orang itu dan bertanya jalan pulang. "Pak, saya mau tanya." Tapi orang itu tidak merespon dan mengabaikan pertanyaan Harun. Harun pun tidak berputus asa. Dia terus mendatangi satu persatu orang yang ada di situ dan hasilnya sama. Dia tidak menemukan jawaban atas pertanyaannya. Akhirnya dia berinisiatif berjalan mengikuti salah satu orang tersebut. Siapa tahu orang ini bisa menuntunnya pulang. Orang yang diikuti waktu itu adalah seorang kakek tua dengan wajah pucat dan berjenggot panjang menutupi seluruh lehernya. Harun terus berjalan mengikuti kakek itu, tapi kakek itu malah menuntunnya ke arah sebuah sungai. Kakek tua yang diikutinya itu tiba-tiba berjalan ke arah sungai dan menghilang begitu saja. Harun hanya bisa terduduk lemas di tepi sungai sambil menangis meratapi nasibnya hingga tidak terasa dia pun tertidur. Lama ia tertidur. Bangun-bangun ternyata hari sudah mulai terang. Setelah bangun, pikirannya semakin bingung hingga akhirnya dia linglung. Lalu dengan keadaannya yang sudah tidak karuan, Harun berjalan menyeberangi sungai. Dan setelah sampai di ujung sungai, dia lagi-lagi melihat ada sebuah perkampungan. Harun pun berjalan menuju ke perkampungan tersebut. Setelah sampai, dia semakin bingung karena melihat banyak sekali orang yang sedang beraktivitas. Dan Harun, dia hanya bisa melihat orang-orang itu sambil berjalan mengitari perkampungan tersebut. Dia enggan bertanya pada orang-orang yang ada di situ karena dalam pikirannya pasti orang-orang ini tidak akan menjawabnya seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Dia terus berjalan mengitari kampung tanpa tujuan. Ia pun mulai merasa lapar dan mencoba mendatangi salah satu rumah untuk meminta makanan. Rumah pertama yang didatanginya enggan memberikan makanan. Lalu dia berjalan menuju ke rumah yang lainnya dengan tujuan yang sama dengan hasil yang sama. Malah dia diusir dari rumah kedua yang didatanginya. Akhirnya dia pun terus mendatangi satu persatu rumah hingga akhirnya penghuni rumah kelima mau memberinya makan. Harun pun menerima makanan yang sudah diberikan kepadanya dan membawanya pergi ke dalam hutan. Lantas ia segera memakannya. Setelah selesai makan, Harun merasa haus dan akan kembali ke rumah tadi untuk meminta air. Ketika sedang berjalan menuju rumah yang akan ditujunya, Harun melihat ada sebuah sumur tua yang sudah berlumut. Dia kemudian berjalan mendekati sumur tersebut untuk melihat apakah sumur itu ada airnya. Setelah dilihat, ternyata benar, sumur itu berisi air yang sangat jernih dan bisa diminum. Harun segera mengambil air sumur itu dan meminumnya. Setelahnya, Harun membasuh mukanya dengan air yang sama. Tapi tiba-tiba, ada seorang kakek